مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته يا سيدنا يا رسول الله نسألك الشفاعة يوم الأكبر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإلى شيء جلد السيوطي وشيء المحلي وشيخ أحمد بن محمد وشيخ حسن بن أحمد بن محمد بن سالم القف. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. La ikraha tiada paksaan fid dini di dalam agama ala dukhuli fihi ketika paksaan itu ada pada masuk ke dalam agama tersebut. Qad tabayyana ar-rusydu betul-betul telah jelas. Apa yang telah jelas? Ar-rusydu, penjelasan jalan kebenaran, minal ghayyi, daripada jalan kesesatan. Ai dhahara bil ayatil bayyinati, telah jelas dengan tanda-tanda, dengan ayat-ayat yang sudah dijelaskan, yang telah terang benderang. Annal imana rusydun, sesungguhnya iman itu percaya kepada Allah dan Rasulnya. Rusydun itu adalah rasyid, jalan yang benar. Wal kufru, dan kekufuran, ghayyun, itu adalah ketersesatan atau kesesatan. Nuzilat fi man kana lahu minal ansori auladun aroda ayyukrihahum alal Islam. Ayat ini diturunkan kepada orang Ansor yang punya anak-anak, anak-anaknya dipaksa untuk memeluk agama Islam, maka turunlah ayat la ikraha fid din. Ayat la ikraha fid din dinyatakan oleh Allah bahwa dalam urusan din, dalam urusan agama, tidak ada kata memaksa, nggak boleh ada ikroh, nggak boleh ada paksaan. Dulu orang Nasrani dari golongan Ansor, dari golongan Ansor maksudnya, orang Ansor punya anak yang belum beragama Islam. Bapaknya mah Islam, orang Ansor ya.
anaknya mah belum Islam, belum. Kemudian bapaknya memaksa anaknya untuk masuk Islam. Yang negor langsung Allah. Kata Allah, la ikroha fiddin. Namanya siapa? Salim bin Auf, dari Bani Salim bin Auf. Itu dia punya 2 anak masih Nasrani, masih Kristen, sedangkan bapaknya udah Islam. Ketika diajak masuk Islam, nggak mau. Fa'abaya, kedua-duanya menolak untuk masuk Islam. Maka ketika anaknya menolak diajak masuk Islam, Allah menurunkan ayat la ikroha fiddin. Udah jangan dipaksa. Kalau emang dia kagak mau, biarkan aja dia menjadi agama Nasrani. Tapi itu ayat nggak berhenti di situ. Ayat ini dilanjutkan dengan qad tabayyana rusydu minal ghayy. Kita memang dilarang untuk memaksakan agama kepada orang lain. Tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain itu dikarenakan rusydun, rosyid, irsyad itu sudah dijelaskan, sudah jelas, sudah terang benderang, sudah disampaikan oleh para nabi, sudah disampaikan oleh para rasul, bahwa agama Islam itu seperti ini, bahwa agama Islam itu seperti itu. Sudah jelas semuanya. Karena agama Islam itu sudah jelas, sudah dijelaskan, sudah dipaparkan, sudah dikemukakan oleh para nabi, oleh para rasul, maka tidak perlu lagi ada yang namanya paksaan dalam memeluk agama. Biarkan saja, karena udah dijelaskan. Urusan dia mau atau enggak itu bukan urusan kita. Dalam sejarah penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, tidak ada satupun yang menggunakan cara-cara memaksa. Nggak ada. Nabi Muhammad membiarkan orang-orang yang masih belum mau memeluk agama Islam. Dibiarin aja, nggak apa-apa. Hidup berdampingan, ayo bekerja sama. Kenapa? Udah dijelaskan kok semuanya oleh Nabi Muhammad, bahwa nanti di yaumil kiamah ada yaumul ba'its, ada yaumil mizan, ada yaumil hisab. Udah dijelaskan bahwa ketika beriman kepada Allah dapat dampak positifnya seperti ini, kalau tidak mau beriman dampak negatifnya kayak begini. Udah dijelaskan semuanya. Maka kalau dia menerima ya alhamdulillah, kalau dia tetap nggak mau beragama Islam ya sudah. Tidak boleh dipaksa. Nggak boleh bang, nggak ada orang masih Nasrani diacungin golok, masuk Islam kan? Masuk Islam gue bacok, nggak boleh. Itu dilanjutkan oleh para khalifah setelah Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita nonton filmnya yang menaklukkan Konstantinopel siapa namanya, Al-Fatih ya. Sultan Al-Fatih, atau di filmnya tuh Al-Fat, itu ketika menaklukkan Konstantinopel, menaklukkan Hagia Sophia, enggak dipaksa orang-orangnya buat masuk Islam, dibiarin aja. Ya udah hidup aja, yang mau Nasrani, yang mau Yahudi, nggak apa-apa, udah Islam tetap berjalan. Kita bangsa Islam yang akhir-akhir ini malah cenderung tidak mengikuti para pendahulu. Kita malah cenderung memaksakan orang untuk memeluk agama Islam. Nggak perlu, udah kita pakai rush aja, pakai irsyad aja. Kita perlihatkan aja bahwa agama Islam itu baik, bahwa agama Islam itu santun, bahwa agama Islam itu saling berbagi, bahwa agama Islam itu saling gotong royong, bahwa agama Islam itu enggak berat, bahwa agama Islam itu simple. Bikin simple aja, biar orang-orang terpikat
untuk masuk agama Islam. Jadi Corbuzier masuk Islam dipakein golok tak sama Gus Miftah, ngobrol terima masuk Islam. Yang terbaru siapa? Manumar? Ah, Salim. Willy Salim memang masuk Islam. Itu yang ini yang siapa? Ruben, ya. Ruben Onsu ya. Ya benar, Ruben Onsu masuk Islam. Oh iya, Ruben Onsu, ya Ruben Onsu masuk Islam apa gara-gara diacungin golok? Enggak, karena ar-rusyd. Karena sudah jelas Islam tuh gampang, slow, tidak banyak pungutan, tidak banyak ini, saling berbagi, saling gotong royong dan seterusnya. Walhasil orang juga bakal cinta dengan sendirinya kepada agama Islam. Nggak harus dipaksa-paksain, nggak perlu. Udah kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, la ikraha fiddin. Udah nggak perlu dipaksa-paksa. Karena qad tabayyana rusydu minal ghoi. Zaman Nabi Muhammadnya aja bapaknya Islam, anaknya masih non Muslim, enggak dipaksa anaknya, dibiarin aja ketika diajak nggak mau. Ini kita bapaknya bukan, saudaranya bukan, ya maksa-maksa orang ngacung-ngacungin golok supaya dia mau masuk Islam lah, itu mah kelewatan namanya ya. Yang bapaknya sendiri aja dilarang kok oleh Allah, kita yang bukan siapa-siapa kemudian pakai kekerasan, pakai ini itu supaya orang mau masuk. Nggak perlu. Biarkan kita perlihatkan kebaikan umat Islam aja kepada dunia supaya orang kemudian mau menerima Islam dengan hati yang terbuka tanpa adanya unsur paksaan. Maka saya pernah berkata, sisa penyebaran agama Islam yang menggunakan kekerasan nggak ada, sisanya nggak ada. Sisa agama Islam yang menggunakan kekerasan nggak ada. Yang tersisa itu adalah agama Islam yang disebarkan dengan cara damai. Turki, dengan cara damai Turki itu. Tapi daerah yang lainnya, daerah belas orangnya Turki, Italia, Spanyol, hilang udah nggak ada. Tinggal namanya doang. Di Spanyol tuh tinggal namanya doang apa? Cordova, ya di sana. Kemudian Almira apa itu, ada nama klub di daerah Spanyol. Itu dulu sempat dikuasain, tapi karena dikuasainya dengan cara kekerasan ya hilang lagi ya. Turki mah enggak, emang perang, tapi pas waktu udah menang, orang Nasrani, orang Yahudinya enggak dibantai, dibiarin aja. Makanya sampai sekarang Islamnya bertahan. India sekarang mayoritasnya apa? Udah Hindu lagi. Kenapa? Karena penyerangannya, karena menduduki kerajaan di India, kerajaan Mugholnya, juga dengan cara kekerasan, peperangan. Walhasil sampai sekarang masih ribut ya antara Pakistan dan India. Karena awalnya pakai pedang, ya tetap aja pasti bakal ada balas dendam. Satu yang masih tersisa juga Indonesia. Karena Indonesia bukan pakai jalur perang, tapi jalur dagang sama dikawin. Orang Arab datang, orang Gujarat datang, ketemu sama perempuan Indonesia, kawin empat punya anak, banyak Islam. Jadi Aceh terus, akhirnya sampai ke Pulau Jawa. Pulau Jawa disebarkan oleh Wali Songo, pakai gamelan, pakai wayang, pakai silat, pakai syair, pakai lagu-lagu, tembang-tembangan, dikasih unsur-unsur kesaktian, pada terima, pada percaya. Ya udah, terima. Karena penyebarannya tidak menggunakan peperangan, maka bangsa Indonesia sampai saat ini bertahan Islamnya. Tuh, itu. Makanya lebih enak pakai yang kalem-kalem, pasti bakal terngiang dan lebih awet beradanya daripada yang dipaksa menggunakan peperangan, menggunakan kekerasan. Sama anak kita juga kalau suruh sholatnya digetok pakai martil, man, keikhlasannya berbeda dengan yang suruh sholatnya dikasih reward. Ntar kalau sholat diajak ke Alfamart, beli ale-ale, itu misalnya, lebih enak, lebih nyaman ya.
Jadi itu la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, mengartikan bahwa karena agama Islam itu sudah sangat masyhur, terkenal baik ajarannya, maka tidak perlu memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Biar saja orang-orang lain di luar Islam memeluk agama Islam dengan adanya irsyad yang telah disampaikan oleh para nabi, para rasul, kalau sekarangnya ya oleh para kiai, oleh para ustadz, oleh para syekh. Makanya kalau ngobrol dari dulu, saya itu paling gak suka ada orang Islam yang rada keras gitu. Karena Nabi Muhammadnya itu ketika menyebarkan Islam itu gak keras-keras amat, cenderung fleksibel, diludahin oleh orang-orang kafir, orang-orang muslim juga diem-diem aja, malah ngedoain yang baik-baik. Lah itu ada perang-perangnya. Saya sering katakan perang yang dilakukan Nabi itu adalah proses defensif, proses bertahan, bukan penyerangan. Karena mau diserang ya kita tahan lah, gitu. Karena negaranya diambil di Mekah ya kita ambil lagi lah. Fathu Mekah emang ada darah yang mengalir? Nggak ada. Fathu Mekah diambil begitu aja Mekahnya, pada nyerah semuanya, nggak ada yang dibunuh. Ya malah adem-adem semuanya, akhirnya yadkhuluna fi dinillahi afwaja, akhirnya malah masuk Islam berbondong-bondong karena melihat Islam itu baik, nggak pakai kekerasan. Faman yakfur bit-taghut, maka barang siapa yang kafir kufur terhadap taghut. Taghut itu siapa? Asyaitonu, syaiton. Al-asnamu, berhala-berhala. Orang yang udah nggak percaya sama setan, nggak percaya sama berhala-berhala, maka wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Nah, ayat ini tuh nyebutinnya nggak beriman dulu kepada Allah, tapi suruh kufur dulu kepada togut, kepada setan, kepada berhala. Ini menandakan untuk menuju keimanan kepada Allah itu diperlukan hati yang bersih dari sifat-sifat ketogutan, sifat-sifat kesetanan, sifat-sifat keberhalaan. Karena percuma beriman kepada Allah kalau masih ada kepercayaan kepada togut, kepercayaan kepada setan, kepercayaan kepada asnam, berhala-berhala, percuma ya. Jadi Allah sebutkan faman yakfur bit-taghut, kalau udah kafir kufur kepada taghut, maka wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Apa? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka betul-betul sudah berpegangan kepada tali yang kuat. Al-urwatil wuthqa, tali yang kuat. Bil uqadil muhkam, ikatan-ikatan yang muhkam, yang jelas, yang bijaksana, yang kuat lah, ikatan-ikatan yang kuat lah. Kalau orang sudah meninggalkan kekufurannya, kemudian beriman kepada Allah, maka dia akan berpegangan kepada urwatil wuthqa. Ini ayat sering kita baca kalau baca Quran ya, tapi nggak paham maksudnya di mana. Nah sekarang alhamdulillah kita sama-sama ngaji itu dikit-dikit paham lah. Lan fiso malah yang tidak mungkin putus. Uniknya Allah memberi diksinya dengan sebutan tali yang kuat. Dengan sebutan tali yang kuat. Kenapa Allah nggak milihnya beton, besi-besi aja? Kenapa makanya bahasa urwatil wuthqa, tali? Kalau tali itu hanya bisa dipegang oleh seluruh tangan, nggak mungkin satu doang. Kalau pegangan pasti seluruh tangan. Kalau orang megang tali itu pasti kencang banget ya, main genggamannya. Nggak mungkin ada yang ketinggalan satu jarinya. Pasti semua jarinya menggenggam. Berbeda kalau memegang yang lain. Kalau kita pegangan-pegangan yang lain akan berbeda dengan pegangan tali.
Karena tali mah lebih fleksibel, tali mah lebih bisa menyesuaikan di mana dia turun. Contoh, orang kecebur di jurang, ditolonginnya pakai apa Mang Weng? Tali. Apa ditolonginnya pakai besi? Enggak, sekalipun besi kuat tetap nolonginnya pakai tali. Orang terjun payung, pegangannya pegangan tali, tali temalinya. Orang naik flying fox dan lain-lain, pegangannya pegangan tali semuanya juga. Bukan pegangan besi sekalipun besi kuat, bukan pegangan kayu sekalipun kayu itu kokoh. Maka kalau orang yang udah beriman kepada Allah dengan terlebih dahulu kufur terhadap togut, tidak percaya lagi sama berhala, tidak percaya lagi sama setan, maka kalau ting bating kecemplung bakal punya pegangan. Ting bating kecemplung bakal punya pegangan. Apa pegangannya? Urwatil wuthqa tadi, berupa tali yang kuat. Tuh, itu maksudnya. Kenapa? Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Jadi yang lain mah pada kecemplung, Mang Uweng mah pegangan tali. Faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lan fisomalaha, yang tidak mungkin putus. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dari apa yang telah diucapkan, alimun juga maha mengetahui bima yaf'alu, dari apa yang telah dilakukan. Tenang aja, kalau kita sudah mencoba untuk memberikan penjelasan kepada orang lain tentang kebenaran ajaran Allah, tentang kebenaran ajaran Nabi Muhammad, terus orang lain itu tidak mau juga beriman kepada kita, kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, tidak mau ikut iman seperti imannya kita, tenang, semuanya pasti sudah Allah dengar, semuanya pasti sudah diketahui oleh Allah kalau kita sudah berusaha. Jadi bukan gagal nih bahwa tetangga masuk Islam, enggak ada gagal. Kalau kita sudah ngasih rusyd, kalau kita sudah ngasih petunjuk, Allah itu sami'un alim, maha mendengar, maha melihat. Tidak mungkin kita tidak dihitung melakukan sebuah amal baik, pasti dihitung. Ini satu ayat mengajarkan kepada kita, lagi-lagi sering saya katakan, bahwa hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi orang Ansor punya anak dua, orang Nasrani semua, diajak Islam nggak mau. Saya ulangin lagi, Habib Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya mamangnya juga nggak mau memeluk agama Islam. Tuh, artinya tadi itu sahabat Nabi itu nggak mungkin bisa ngalahin Nabi dalam urusan hidayah. Nabi aja mamangnya tetap beragama di luar Islam kok, apalagi sahabat doang, anaknya doang lagi, ya udah nggak bisa ikut serta dalam urusan hidayah. Nabi Nuh punya anak namanya Kan'an, bapaknya kurang apa lagi, Nabi bapaknya Nabi bapaknya, tetap anaknya nggak mau masuk ke dalam Islam, tetap nggak mau masuk ke dalam agamanya Nabi Nuh, malah milih kebanjiran. Ya artinya ya seperti itu memang. Udah, kita mah tugasnya cuman menyampaikan. Nabi Muhammad emang tugasnya apa? Tugasnya bikin orang masuk Islam? Enggak. Tugasnya basyiron wa nadhiro. Jadi cuman ngasih tahu doang. Urusan dia percaya atau enggak, urusan dia mau beriman atau enggak, itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, itu ayat ngajarin kita kehebatan luar biasa, bahwa jangan ikut campur urusan Allah Subhanahu wa ta'ala terkait urusan keimanan. Ada orang yang hari ini kita maki-maki, besoknya taubat masuk Islam. Ada orang yang hari ini kita sanjung-sanjung,
Besoknya pindah agama, ganti server. Ya, nggak ada yang tahu juga. Karena semua urusan keimanan adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah lah penolong orang-orang yang beriman, mengeluarkan dari zulumat kepada nur, kepada cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, penolongnya adalah togut. Togut itu tadi berhala atau setan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Kebalikannya, kalau Allah menjadi penolong kita dari kegelapan menuju cahaya, kalau orang-orang kafir ditolong sama togut dari cahaya menuju kegelapan. Kalau lihat kalimatnya, zulumat itu artinya kegelapan, banyak kegelapan. Tapi ketika menyebutkan cahaya, Allah cuma menyebutkan nur, satu doang. Jadi kebenaran itu satu, nur itu satu doang. Tapi kalau zulumat mah banyak. Jadi tidak mungkin ada kebenaran selain kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin. Karena Allah menyebutkan cahaya hanya menggunakan kalimat singular, kalimat tunggal, tidak menggunakan kalimat jamak. Tapi ketika kegelapan, Allah gunakannya kalimat jamak, plural, lebih banyak kegelapan itu. Yang namanya zaman dulu, orang-orang banyak sekali, ada yang nyembah berhala ono, berhala ini, berhala itu. Tapi kalau Allah kan cuma satu, suruh menghadap ke Ka'bah doang. Udah, nggak suruh kemana-mana lagi. Tapi kalau orang-orang yang lain, orang-orang di luar agama Islam, nyembah berhalanya masing-masing. Ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, di dalamnya kekal dan abadi. Di dalamnya kekal dan abadi. Na'udzubillah min dzalik, meninggal dalam keadaan kafir, jangan sampai ya. Karena di nerakanya abadi, lama banget, enggak habis-habis. Alam taro ilal ladzi hajja Ibrahim, shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'an bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu makruhatis sholati. Bab kemakruhan dalam sholat. Salah ya judulnya ya. Pertama, makruhatun fi min nahiyati makani sholat. Kemakruhan ditinjau dari tempat sholat. Kita di mana sholat itu bisa jadi makruh. Sah nggak sholatnya? Sah sholatnya mah. Tapi kena hukum makruh. Pertama, as-sholatu fil hammam. Sholat di WC. Nggak boleh. Sah nggak? Sah. Ya. WC di sini ada yang gede nggak WC-nya? Nggak ada yang gede, nggak susah di sini mas sholatnya. Di mana? Oh, WC perempuan ya, ada gede. Di hammam nggak boleh. Kalau kamar mandinya gede, kamar mandi hotel, ya sama nggak boleh. Makruh hukumnya, makruh. Tapi kalau sholatnya di atas sejadah, sama sah. Sah enggak suruh ngulang sholatnya. Sah tetap, cuman makruh. Yang kedua, as-sholatu fil maslah. Sholat di tempat ganti pakaian. Tempat ganti pakaian, sholat itu makruh. Apa sih namanya? Fitting room ya? Fitting room, tempat ganti nyoba pakaian, tempat ganti pakaian, makruh. Sah nggak sholatnya? Bang Weng, sholatnya sah nggak? Sah, sholatnya cuman makruh. Maka nih, punten. Maka orang dulu tuh kalau sholat tuh nggak di kamar. Coba deh perhatiin orang dulu. Orang dulu tuh biasanya sholat di depan TV,
atau bikin kamar sholat ya di ruang tamu, atau bikin kamar khusus sholat. Kenapa? Karena kamar itu tempat ganti baju. Tuh gitu orang dulu. Terus gimana kita sekarang ya, kalau nggak punya kamar lagi ya udah di situ aja sholatnya. Maka saya juga di rumah lebih sering sholat itu bukan di kamar, tapi di sini di ruangan depan. Gitu ya. As-sholatu fil ma'ton. Sholat dimakruhkan di tempat berdirinya unta setelah makan. Di tempat berdirinya unta setelah makan. Susah ya gambarinnya. Ya, pokoknya kalau ada unta habis makan, di tempat berdiri unta itu makruh kita sholat. Karena khawatir ada sisa-sisa makanan yang mengotori. As-sholatu fil majzaroh. As-sholatu fil majzaroh itu sholat di tempat penyembelihan hewan. Makruh. Sholat tempat penyembelihan hewan. Kenapa? Ya banyak darah, bau, dan seterusnya. Yang kelima, as-sholatu fil maqbaratil lati lam tunbash. Sholat di kuburan makruh. Di mana sholat di kuburan makruh? Sholat di kuburan yang belum digali. Coba, mau bisa ngertiin nggak sholat di kuburan yang belum digali? Itu di belakang, itu kuburan tuh. Ya. Ada kan yang belum digali? Iya, tanah kosongnya, tapi kuburan. Tanah kuburan maksudnya. Terus sholat di situ tuh nggak makruh hukumnya. Lah, kan belum ada kuburannya. Justru kalau di atas kuburan mah haram. Iya, sholat di atas kuburan haram, di atas kuburan mah. Orang duduk aja di atas kuburan nggak boleh, apalagi sholat di atas kuburan nggak boleh. Tapi sholat di tanah yang belum digali buat kuburan makruh hukumnya. Hah? Iya nih, misalnya ini makam ini tengah-tengahnya ada selaknya nih. Sholat di situ makruh hukumnya, bukan haram. Hukumnya apa? Mengweng makruh. Kenapa makruh? Iya, pokoknya tanah kuburan yang belum ada makamnya, belum digali, makruh. Iya, tempat banyak, pokoknya tempat yang ini tanah apa? Ini mah tanah kuburan. Pernah nggak ada kuburannya? Ya belum, orang belum ada yang mati. Gak gitu misalnya. Tapi itu disediain buat tanah kosong, tapi udah disediain buat kuburan. Udah ada kuburannya, udah ada sekitarnya. Tapi tanah itu belum. Maka makruh sholat di situ. Kenapa? Karena khawatir disangka menyembah mayit, menyembah kuburan. Ya, tapi makruh doang ya, makruh nggak sampai haram. Yang haram itu, iya, yang haram itu adalah di atas kuburannya. As-sholatu fil mazbalah. Sholat di atas kotoran binatang. Ya, makruh. Kalau kotoran binatangnya kita tutupin pakai jadah. Kalau nggak ditutupin pakai jadah mah ya haram, najis sholat. Ya. As-sholatu fit thoriq. Sholat di jalan. Makruh sholat di jalan. Makruh. Orang di situ kosong, sholat di sono, makruh. Ya, itu ya, nggak boleh. Sholat di torik di jalan nggak boleh, makruh hukumnya. Sholatnya sah nggak? Sah, tapi hukumnya makruh. As-sholatu fil kanisati wal bi'ah. Sholat di gereja atau di tempat beribadah orang Yahudi, beribadahnya orang Nasrani, makruh. Di gereja mau sono di samping Robinson gelar sejadah, sah ke sholatnya? Sah, selama ngadep kiblat. Lah kiblatnya di depannya ternyata gambar salib atau gambar Nabi Isa, gimana? Sah aja nggak apa-apa, yang penting kita ngadep kiblat. Tapi makruh, hanya sekedar makruh. As-sholatu ala sithil ka'bati. Sholat di atas Ka'bah, makruh. Sholat atas Ka'bah, nungguin petugas Ka'bah di sana nurunin apa namanya, Pak Haji,
Kiswah, nurunin kiswah. Pas lagi nurunin kiswah, gue mau sholat lah di atas Ka'bah. Makruh. Karena nggak ngadep Ka'bah. Ngadep apa, Mang? Sholat di atas Ka'bah mau ngadep apa? Nggak ngadep mana-mana kan. Maka sholat di atas Ka'bah makruh. Tapi kalau di dalam Ka'bah nggak ada makruh. Mau jadi presiden Republik Indonesia, tiba-tiba dapat undangan dari King Salman, sholat di dalam Ka'bah. Madep mana kata bang? Madep mana ya? Madep kemana aja? Nah orang kita lagi ada di pusatnya. Itu mau ada sana boleh, ada ke sini boleh, ada kiri kanan depan belakang boleh, sok nggak apa-apa. Kalau di dalam Ka'bah mah nggak makruh. Yang makruh itu kalau di atas Ka'bah. As-sholatu fi batnil wadi ma'a tawaqqu'il suyuli. Sholat di dasar jurang yang dibarengi dengan kekhawatiran banjir. Sholat nih, di air terjun. Berarti kita lagi di mana? Kita di bawah nih. Atas tuh ada air terjun. Berarti kita sholat di mana tuh? Di jurang. Versi siapa jurangnya? Versi orang di atas air terjun. Makruh sholat di situ. Ketika dikhawatirkan bakal terjadi banjir. Kalau nggak khawatir terjadi banjir, mah nggak apa-apa, nggak ada kemakruhan. As-sholatu fi maudi'il makbas wa mithluhu kullu maksiatin. Sholat di setiap tempat maksiat. Sholat di setiap tempat maksiat. Hukumnya makruh. Ke diskotik, ajar isya, sholat dulu lah, makruh hukumnya. Ke tempat panti pijat, misalnya panti pijat plus, ada orang tempat panti pijat suka hubungan seksual bebas gitu, tapi ingat sholat Bang. Jadi kalau ke panti pijat nih bawa sejadah, terhabis pijat sholat, habis pijat sholat, hukumnya sah sholatnya tapi makruh ya, karena sholat di tempat maksiat. Sekarang pertanyaannya begini, enggak, bukan di diskotik ya, bukan, tapi sholatnya di musola diskotik. Jalan-jalan ke diskotik, diskotiknya ada bacaannya, toilet, musola. Bangun sholat di musola diskotik, kan diskotik tempat maksiat. Apa hukumnya? Makruh enggak itu musolahnya. Kalau itu musola memang diniatkan dari awal dibikin musola, berarti itu bukan diskotik. Itu mah musola. Itikaf boleh nggak di situ? Itikaf di musola diskotik boleh nggak? Boleh. Itikafnya kenapa? Karena dari awal diniatkan dibikinin tempat sholat, ya, tempat bersujud, ya gitu. As-sholatu fis-suq, sholat di pasar makruh. Sholat di pasar makruh. Kenapa sholat di pasar makruh? Makruh. Pasti sholatnya rada susah, khusyuk. Allah beli mang, beli dicepetin sholatnya. Gitu kan Bang Weng? Ya makanya sholatnya hukumnya makruh sholat di pasar. Jadi kalau mau sholat ya pulang aja, tutup dulu warungnya. Dan ntar gimana kalau ada yang beli? Nah makanya kalau emang mau sholat di pasar ya udah sholat aja, tapi kita dapat konsekuensi hukum makruh. Enggak haram, enggak. Dapat pahala enggak? Dapat. Tapi kalau bisa mah dihindari. Ya daripada kagak sholat, ya benar, daripada kasar itu udah bagus. Karena kaya. Maksudnya sholatnya di tempat kerjanya. Iya, di pasarnya, di pasar. Kalau ada masjid di pasar beda. Pasar bikin masjid beda. Lah kalau kita sholatnya di masjid pasar mah, kan kita ninggalin dagangannya, lebih khusyuk itu mah. Ya. As-sholatu amama adamiyyin yastaqbiluhu. Sholat di depan orang yang ngadep ke kita, ngadep ke orang sholat. Ya, makruh hukumnya Meng. Ya. Mang Meng lagi ngadep ke belakang nih, Pak Domar sholat, Allahu Akbar, lihat-lihatan, makruh hukumnya.
Yang nggak boleh itu kalau adep-adepan. Kalau adep-adepan nggak boleh. Tapi kalau nggak adep-adepan nggak makruh. Yang makruh itu kalau adep-adepan. Pak Juri nih, habis sholat nyender di tembok depan, adep ke belakang. Bang Weng sholat, Allah Akbar. Lihat-lihatan Bang Weng. Namanya, estakbiluhu itu. Makruh hukumnya. Kenapa? Bikin sholat kita kagak khusyuk, kagak beres. Sudah. Terus, al-iton wa huwa ittikhadul musalli walau imaman mawdi'an yusalli fihi wala yantaqilu anhu ila ghairihi. Iton tuh sholatnya nggak pindah-pindah. Di situ aja sholatnya. Makruh. Maka kalau kita udah sholat wajib di dekat mimbar, maka sholat sunnah geser ke sebelah sono. Mau tambah lagi sholat sunnahnya, geser lagi. Tambah lagi sholat sunnahnya, geser lagi. Tambah lagi sholat sunnahnya, geser lagi. Terus geser. Jangan di situ-situ aja sholatnya. Walau imaman, walaupun jadi imam. Imam habis ngimamin, sholat maghrib, mau sholat ba'diyah maghrib, geser dikit, ceret, mepetin ke tembok. Sholat lagi, habis sholat ba'diyah maghrib, mau sholat lagi, sunnah mutlak, geserin lagi. Jangan nang diam di situ aja. Hukumnya makruh. Kenapa makruh, Mawe? Kenapa makruh? Kok bisa sih? Makruh, orang kita mau istiqomah juga di situ. Tuh dalil istiqomah. Kita mau istiqomah juga di situ. Malah makruh hukumnya lagi sholat imamnya. Karena tempat kita sujud, bumi yang kita tempel jidat kita itu bahagia jasa. Jadi saksi kita bahwa kita pernah melaksanakan sujud dan sholat. Karena dia merasa bahagia, jangan sampai nih bumi di sebelahnya nggak ngerasain bahagia. Jadi kudu sama-sama ngerasain. Biar banyak saksinya. Howeng, biar banyak saksinya. Sholat di sini, tarawih sholat di sini, sholat ba'diyahnya pindah keluar sono pindah keluar. Terpindah ke belah sono. Ya, biar banyak saksinya di tempat sholatnya. Gitu maksudnya ya. Jadi jangan diam ya. Walaupun cuman geser satu jengkal lah. Wah, nomor habis ngimamin nih. Habis ngimamin maghrib mau sholat ba'diyah, ya udah geser aja, mepetin ke tembok atau mundur ke belakang. Gak apa-apa. Jangan di situ ya. Biar dapat saksinya banyak. As-sholatu musawiyan lil imami fil mauqif. Sholat nyamain imam dalam hal berdiri. Makruh hukumnya. Imam sama makmum sebaris tuh sama lurus, makruh. Ini imam, sebelahnya makmum, lurus, nggak ada jeda mundur-mundurnya, makruh. Nyalip batal kalau nyalip. Itu ya. Jadi sama dengan imam makruh, nyalip batal. Tapi yang dihitung berdiri, bukan pas sujud, bukan pas duduk. Mang Weng sholat sama orang Arab, kan tingginya beda 30 cm Mang Weng. Berdiri mah sama nih. Pas sujud palanya di majuan siapa Mang Weng? Majuan dia. Maju dia mah. Mang Weng padahal lagi jadi imam nih, ngimamin di Arab. Misal lagi jadi imam di Masjidil Haram, ya imamin jamaah yang telat maksudnya, bukan imam di Masjidil Haram. Makmumnya orang Arab. Berdiri mah sama. Pas sujud kenapa palanya jauhan dia, sama imam malah kesonoan makmum. Nggak dihitung itu mah. Yang dihitung antara imam dan makmum itu adalah ketika berdiri. Tapi batas sop itu batas tumit apa jempol? Jempol.
Kalau batasnya tumit, ntar ada yang jempolnya panjang, duluan ke depan. Ya. Jadi batasnya jari-jari depan. Gitu, ya. Batasnya jari-jari depan. Nah, tadi. Nah, itu. Kalau kita sholat sama sama imam sejajar hukumnya makruh, majuan makmum hukumnya batal, haram, batal sholat. Kalau sejajar doang hanya sekedar makruh. Kalau kemudian agak mundur sedikit dapat sunnah. Maka kalau kebetulan ada orang sholat di rest area, di mall yang lahannya sempit, jangan maksain kayak di masjid. Jarak imam dan makmumnya setempat sujud, gak usah, pepetin aja, samain aja sama imam, imam maju dikit, udah gituin aja cara salat jamaahnya, biar muat banyak. Masalahnya makmum pada PA, kita nyuruh dia di samping nih, kita yang disalahin. Pusu, kita juga pernah sholat di Lipo, penuh nih orang wudhu nih, ayo Pak, di sini aja di samping saya nggak apa-apa, malah pada mundur lagi. Katanya aneh, sholat makmuman imaman kok begitu. Nah itu gara-gara ngajinya nanggung. Jadi ketemu yang kayak gitu tuh kayak kita yang salah. Padahal kita lagi nunjukin jalan yang ini kayak gini tuh benar, kayak gini tuh sah, nggak apa-apa. Makruhatun fi nahiyati halil musalli. Makruh dalam hal keadaan orang sholat. Yang pertama, as-sholatu haqinan, sholat nahan kencing, makruh. As-sholatu haqiban, sholat nahan mules dengan berak, makruh. Sholatu hazikon, sholat yang nahan kencing, nahan berak, hazik namanya. As-sholatu hazikon, gak boleh, makruh. Beraknya dulu, kencingnya dulu, baru sholat. As-sholatu haqiman, sholat dalam keadaan salah. As-sholatu hazikon, sholat dalam keadaan nahan kentut, makruh. As-sholatu haqiman, sholat dalam keadaan nahan berak, nahan kencing, nahan kentut, haqiman namanya itu, haqiman pakai ni, makruh. As-sholatu ta'iqan li ta'amil hadiri in wasi'al waktu, sholat saat udah ada makanan dan kita pengen makan. Kalau waktunya masih panjang, makannya dulu baru sholat. Ntar makannya habis sholat, udah lapar, iya udah bener makannya dulu. Ntar sholatnya habis, makan. Tuh, yang makannya dulu. Yang penting waktunya masih cukup. As-sholatu ghadbanan, sholat sambil marah, nggak boleh. As-sholatu muttabi'an, sholat pakai ihram tapi ihramnya bahunya kebuka, makruh. Makruh. Biasanya kalau yang lagi kebuka kita lagi ngapain? Ketua lagi tawaf ya. Tawaf itu bahu kanan, ya bahu kanan terbuka. Bahu kanan terbuka. Wah, mudah. Lagi tawaf doang tuh bahu kebuka. Kalau udah wukuf, sa'i, kan tutup lagi. Ditutup pundaknya. Nah, sholat dalam keadaan bahu kanan terbuka makruh. Nggak batal, nggak, makruh doang. Bagi laki. Kalau kau sendiri mah ya tutupin lagi. As-sholatu na'isan, sholat ngantuk, makruh. Sholat ngantuk, makruh. Ya. Makanya sebelum sholat ngopi dulu. Ketua ngopi dulu, baru sholat. As-sholatu mutalatiman lirrojuli wa mutanok tiban lil mar'ah. Sholat pakai cadar bagi laki-laki, pakai masker. Sama sholat pakai cadar bagi perempuan. Perempuan makruh sholat pakai niqab, makruh. Kalau sholat tuh buka, lepas, jangan pakai niqab. As-sholatu maksyufar ra'si wal mangkib, sholat kebuka kepala sama pundaknya, makruh. Ada orang sholat nggak pakai peci, makruh, kebuka kepala aja. Orang sholat
pundaknya kebuka, pakai kemben sholatnya laki-laki. Sholatnya pakai kemben, makruh. Sholatnya sah nggak Bang Wain? Sah, tapi makruh. As-salatu fi thawbin min ghairi ayyaja'ala ala atiqihi syai'an. Sholat laki-laki pakai baju yang tidak ada pundaknya sesuatu. Di pundaknya itu nggak ada apa-apa. Pakai apa berarti pundaknya harusnya? Kalau sholat tuh pakai sorban. Maka menurut kita ini sholat tuh nggak pakai apa-apa, makruh. Makanya siapin sorban minimal buat imam. Imamnya biar pakai sorban. Kalau nggak ada sorban, apa kek? Ya, sejadah kayak taruh di pundak, anduk kayak apa? Kalau misalnya anduknya bersih, ya. Karena pundak itu tanda dulu. Pundak itu tanda kehormatan. Orang Arab tuh pala sama pundak tanda kehormatan. Orang kalau hormat, orang merdeka pasti pada pakai selendang, pada pakai sorban. Orang hormat bukan budak, palanya ditutupin. Zaman sekarang begitu nggak? Hah? Di pundak tanda jabatan nggak? Iya, bintang 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 pundak semua. Di kepala sama. Bintang 1, 2, 3. Jadi kepala dan pundak itu tanda kehormatan. Maka kalau mau ketemu sama Allah, sholat berjamaah ataupun sendiri, pakai pakaian yang baik. Tuh, maksudnya gitu. Ayo, pakai pakaian yang rapi. Makanya suruh pakai sorban. As-sholatu fi thawbin fihi tasawwiru aw syai'un yulhihi. Sholat pakai baju ada gambarnya. Nggak boleh, makruh. Gambarnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Coblos. Enggak. Aku memang enggak ganggu. Orang sholat pakai baju ada bacaannya, ada gambarnya. Ya zaman dulu mah ketua ya. Zaman dulu mah orang bikin kaos pasti ada gambar-gambar yang makruh. Kalau sampai ganggu orang, bikin orang baca tulisannya. Ya. Atau pakai aqua pipa nggak apa-apa, ada bacaannya dari air mata asli pegunungan Surabaya. Itu ganggu orang namanya makruh. Kalau mau pakai polos saja, maka bikin jaket, bikin baju, jangan di punggungnya dikasih nama. Itu belakangnya apa namanya? Saya ngasuh yatim. Dia kan dibaca, Mon. Saya ngasuh yatim. Mikir tuh, di mana ini kantornya? Di dua bener tak kagak ini kerjanya. Gitu. Dan seterusnya. Kan dipikirin akhirnya sama orang. Makanya orang tua kita zaman dulu tuh kalau sholat pasti ganti baju koko. Supaya apa? Supaya kagak ada bacaannya, nggak ada gambarnya, terus biar kagak ganggu orang, intinya gitulah. Kita padahal niatnya bukan niat ganggu ya, orang kita memakai baju doang sih, nggak ada niat ganggu. Ya iya, cuman kan gara-gara itu jadinya orang merasa merasa sholatnya itu tidak lagi khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau ayah saya itu nggak suka masih dikasih kaligrafi. Ayah saya tuh nggak suka masih dikasih kaligrafi. Pakai masih dikasih kaligrafi. Kenapa? Bikin orang nggak khusyuk. Apa bikin orang khusyuk? Bagus saja dibaca. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Mending kalau tulisannya hot nasah yang bisa kebaca. Kalau hotnya udah hot riqai sama hot solusi yang udah nyulung ke atas ini, mikir bacanya apa sih ini ayat? Tuh, ya kan gitu. Makanya ayah saya nggak suka. Rumah mah boleh rumah. Pak majelis taklim dikasih kaligrafi boleh, karena bukan lagi sholat. Tapi kalau masjid, ayah saya tidak sepaham kalau masjid itu dikasih kaligrafi, karena khawatir ngeganggu jamaah yang lagi sholat. Coba kalau di Al-Ajam yang di atasnya ada tulisannya. Iya, kalau sholatnya di depan mah nggak ngeliat. Coba kalau sholatnya di tengah-tengah pas ada tulisan Arabnya di bundarannya itu, pasti kan dengar apa ini bacanya? Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Utsman, kan dibacain semua. Maka sama tulisan ono juga tulisan ono, usahakan ketika sholat mati.
Gitu sholat mati, jangan hidup. Kenapa? Ganggu orang, ceklek, hidup kan. Waktu subuh 4.07, waktu fajar, dan seterusnya dibacakan sama orang. Apalagi kalau ada saldonya. Ingat tuh, udah saldo bulan ini 700.000. Imam dan khotib lu ada bacanya, udah bikin gak khusyuk. Jadi bukan pakaian doang. Hah? Tempat imam kenapa? Nah, itu dia makanya. Ya tapi nggak apa-apa, itu kan persepsi beberapa pihak saja. Silakan aja kalau misalnya mau dipaksain pakai kaligrafi ya nggak apa-apa, sok-sok aja. As-sholatu mustamilan kastimalis somai. Sholat pakai selimut nggak boleh. Sholat pakai selimut nggak boleh ya. Asaddu wa huwa ayyulqiya tarafay ridai minal janibaini fayusibal ardo. Sholat pakai selendang, selendangnya nempel ke tanah, nggak boleh. Kita misalnya pakai sorban nih, sorbannya panjang mau gue, sorbannya kita pakai nih sampai nempel ke tanah, makruh. Kalau pakai sorban, sorbannya jangan sampai nempel ke tanah. Al-isbal, sholat itu makruh isbal. Kalau orang-orang sono kan isbal itu melewati mata kaki ya. Kalau di sini isbal tuh ayyur sila sobahu hatta yusibal ardo, sampai ngeser ke bumi, ke tanah. Iya, itu dia masalahnya. Kalau kita mah di sini isbal diterapkan orang lain, di sono mah enggak. Malah pada pakai yang ngeser semuanya ya. Kalau pakai pakaian ya udahlah, biarinlah gitu. Fayuqra'u fi sholati wa ghairiha illa yusahibhu khuyala wa illa haruma. Dimakruhkan dalam sholat ataupun di luar sholat terlalu ngengser, makruh ngengser. Kata Syekh Hasan, ngengser bukan nutupin mata kaki, bukan. Kalau nutupin mata kaki ngengser enggak ketua? Enggak. Dia kan belum tentu ngengser. Kalau udah ngengser baru makruh, itu juga makruh, bukan haram. Kalau ada khuyalanya, sombongnya, baru haram. Jadi orang dulu itu paling hebat-hebatnya, paling jago-jagonya orang dulu, kalau pakai baju ngengser, itu hebat, jago, kaya, terpandang, pakai baju ngengser. Maka Nabi Muhammad gak punya gitu. Nih, neraka nih. Tuh, yang mereka yang sombong, yang ngengser itu, yang sombong. Nah, sekarang kita pakai baju lewat mata kaki, dianggap neraka mau main kita. Ya, gara-gara ngelewatin mata kaki. Padahal Nabi Muhammadnya maksudnya enggak gitu. Maksudnya bukan nasi kotak, nasi berbentuk kotak, bukan. Ya, bukan nasi kucing, nasi sama kucing, bukan bubur ayam, bubur buat ayam, bukan. Beda persepsinya ya. Nanti kita akan lanjutkan kemakruhan dari segi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kuburan, kalau di Raudhah itu kan kuburan juga kan, bukan ya? Kan tidak disediakan buat kuburan akhirnya ya gitu. Nggak tahu ketua di Raudhah itu kuburan udah cuma itu doang kan, cuma Nabi Muhammad doang kan, nggak ada lagi. Nggak kayak kita ke Sunan Kalijaga yang Nabi Muhammad, Umar, Abu Bakar.